Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan materi pembahasan kita pada kitab Tauhid. Kita masuk kepada kaidah yang ke-13. Disebutkan oleh al-muallif, an-nadharu ibadatun la tusrafu illa lillahi ta'ala, bahwa nazar merupakan ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Wa man sarafaha li ghairillahi ta'ala fahuwa musyrikun syirkan akbar. Barang siapa yang memberinya kepada selain Allah, maka dia adalah seorang yang musyrik dengan syirik besar, syirik akbar. Di antara dalilnya surah Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Juga dalam surah Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dalil dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat. Jangan dia penuhi nazar maksiatnya itu. Hadis riwayat Bukhari. Di sini disebutkan bahwa nas-nas di atas menunjukkan bahwa nazar merupakan ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sebagaimana sembelihan itu adalah ibadah, begitu juga nazar. Barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada perbuatan syirik besar. Kama yanzuru lil qubur wal anbiya'i was salihin, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang bernazar untuk kuburan, para nabi dan orang-orang saleh. Mereka berkata, aku bernazar untuk nabi, aku bernazar untuk penghuni kubur ini. Maka perbuatan itu merupakan perbuatan syirik, karena di dalamnya terdapat pemberian ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna nazar? Ini kita baca dulu teks yang dituliskan oleh al-muallif. An-nadharu huwa an yulzimal insanu nafsahu amran laisa wajiban alaihi syar'an. Nazar itu adalah seseorang mewajibkan suatu hal pada dirinya, padahal syariat itu tidak menjadikan hal tersebut menjadi satu kewajiban.
Seorang yang mewajibkan satu hal pada dirinya, ya, padahal syariat tidak menjadikan hal tersebut suatu kewajiban. Jadi karena dia bernazar, akhirnya menjadi wajib. Dia tunaikan. Begitu ya. Ibtida'un nadari wa iqa'uhu manhiyun anhu. Memulai untuk bernazar atau meletakkan diri dalam nazar merupakan perbuatan yang terlarang menurut sebagian ulama. Jadi bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukum asal nazar itu makruh. Ya, sebagian ulama berpendapat hukum asal nazar itu adalah makruh. Tapi begitu dia sudah ucapkan nazar tersebut, kalau itu kebaikan, wajib dia penuhi. Dari mana sisi makruhnya? Seolah-olah orang beranggapan nazar itu bisa merubah takdir. Atau sisi makruhnya adalah dia berharap sesuatu dari Allah tapi dengan syarat. Seolah-olah dia bilang begini, ya Allah, luluskan anak saya, baru saya mau sedekah. Nah, seolah-olah sedekahnya itu bisa merubah takdir, gitu ya. Atau dia mau beramal soleh, tetapi harus ada imbalannya dulu. Ya Allah, saya mau sedekah, tapi anak saya lulus dulu. Dari sisi ini, sebagian ulama berpendapat nazar itu hukum asalnya makruh. Ya, jadi nazar itu seorang yang mengilzam, seorang yang mengharuskan sesuatu yang sebenarnya itu tidak wajib bagi dia. Contoh tadi, sedekah itu kan tidak wajib bagi kita. Sedekah kepada anak yatim tidak wajib. Tetapi ketika seorang mengatakan, kalau anak saya sembuh, saya akan sedekah kepada 10 anak yatim, maka nazarnya tersebut, sedekah kepada anak yatim menjadi wajib bagi dia jika anaknya sembuh. Itu, ya Pak. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan, la tanzuru fa innan nazara la yughni minal qadari syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Janganlah kalian bernazar, karena nazar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil, yang pelit. Hadis riwayat Muslim. Jika ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin nazar merupakan ibadah, padahal nazar adalah suatu yang dilarang atau dimakruhkan, maka dikatakan nazar dikategorikan ibadah jika ditinjau dari sisi diberikan kepada Allah. Jadi niatnya tadi, sedekah tadi niatnya lillahi ta'ala. Ya, apalagi puasa, nazarnya misalnya puasa, puasanya itu lillahi ta'ala. Nazarnya misalnya umrah, dia niatkan umrahnya itu lillahi ta'ala. Dari sisi itulah dikatakan nazar sebagai ibadah. Ya, kita ulangi, dari sisi mana nazar itu dikatakan ibadah? Karena dia harus diniatkan lillahi ta'ala. Contoh, seorang mengatakan begini, nak, kalau kamu nanti lulus kuliah di Universitas A, nanti ayah bawa engkau umroh. Ketika sudah terucap nazar itu Pak, maka umroh yang dia tunaikan itu haruslah tetap lillahi ta'ala. Dia dan anaknya atau anaknya saja, umrohnya tetap harus lillahi ta'ala. Makanya umrohnya itu, nazarnya itu dikategorikan ibadah. Paham dong? Jadi apa yang dia sebutkan dalam nazarnya itu haruslah tetap dalam koridor lillahi ta'ala. Dari sisi itulah dikatakan nazar adalah ibadah.
Dia bernazar misalnya, kalau anak saya sembuh dari penyakit demam ini, saya akan puasa 1 hari. Nah, puasa yang dia lakukan itu adalah ibadah, dan ibadah puasanya itu harus lillahi ta'ala. Maka dari sisi itulah dikategorikan bahwa nazar itu adalah ibadah. Paham ya? Jadi apapun yang disebutkan dalam nazarnya itu harus tetap dalam koridor lillahi ta'ala. Gitu ya. Kalau tidak lillahi ta'ala, berarti dia berdosa bernazar itu. Karena niatnya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membuat nazar bukanlah ibadah, namun ketika sudah bernazar dan memberikan nazar tersebut hanya kepada Allah, inilah yang dikatakan ibadah. Ini yang kita sebutkan tadi. Sehingga tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, maka dia adalah seorang yang jatuh kepada perbuatan syirik. Ya, begitu juga pada sisi penunaian nazar. Itu merupakan ibadah. Dengan demikian hilanglah dugaan kontradiksi antara dalil yang menyatakan larangan nazar dan dalil yang menyatakan bahwa menunaikan nazar merupakan ibadah. Hukum asal nazar makruh. Tapi ini sebagian ulama berpendapat demikian. Ada yang mengatakan mubah saja seorang bernazar, tidak apa-apa. Begitu ya. Baik. Kemudian ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Poin yang kelima disebutkan perbedaan antara poin yang keempat disebutkan nazar yang wajib ditunaikan adalah nazar dalam ketaatan. Seperti nazar untuk bersedekah, nazar untuk salat dan berpuasa. Adapun nazar dalam kemaksiatan maka pelakunya akan mendapatkan dosa. Ya. Pelakunya akan mendapatkan dosa dan tidak boleh ditunaikan. Kafarahnya tebusan dari nazar maksiat tersebut seperti kafarah al-aiman, kafarah sumpah. Seperti seorang mengatakan aku bernazar kepada Allah untuk minum khamar, pesta narkoba misalnya. Tidak boleh dia tunaikan nazarnya itu. Karena itu maksiat. Karena itu bentuk yang terlarang di dalam syariat. Ya. Jadi nazar yang wajib ditunaikan adalah apabila itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, orang bilang kadang kan begini, kalau anak saya sembuh dari penyakit ini, kita akan ziarah ke kuburan Wali Songo misalnya, ke kuburan Sunan A, Sunan B. Maka mengkhususkan ziarah kubur karena menunaikan nazar, mayoritas ulama berpendapat itu tidak dibolehkan dalam syariat. Atau yang haram sekalipun, jelas-jelas keharamannya. Kalau anak saya sembuh dari penyakit ini, kita akan pesta miras, dia bilang. Ya, maka tidak boleh dia tunaikan. Harus dia bayar denda sumpah itu. Atau yang sering orang bilang begini, kalau anak saya sembuh dari penyakit ini, saya akan sholat di masjid Fulan bin Fulan. Mengkhususkan sholat di salah satu masjid. Ini juga dilarang karena ada hadis yang mengatakan tidak boleh mengkhususkan safar kecuali ke 3 masjid. Safar ibadah maksudnya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Boleh antum khususkan safar ke 3 masjid itu. Tapi kalau yang lain tidak boleh. Baik. Jadi ini ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Ada juga nazar yang syirik. Ketika nazar itu diberikan kepada selain Allah. Contohnya orang yang mengucapkan aku bernazar untuk Nabi. Ini adalah nazar syirik karena
Nabi tidak bisa mengabulkan doa-doa kita. Yang mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi tidak bisa memudahkan rezeki kita. Yang memudahkan dan memberikan keberkahan pada rezeki kita adalah Allah. Makanya sebagian orang bilang, mau rumah sholawatin dulu, mau dapat mobil disolawatin aja dulu. Ucapan ini tidak dibenarkan dalam syariat. Karena sholawat kepada Nabi adalah ibadah. Nabi tidak bisa membuat antum dapat mobil, dapat keberkahan rezeki. Ya, maka mintalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Di dalam istilah bahasa Arab, iyyaka ini adatul hasr, pembatasan. Hanya kepada Allah, tidak kepada selain. Itu ya. Ada nazar yang maksiat, nazar yang diberikan untuk Allah namun pada perkara yang haram. Misalnya dia bilang, aku bernazar kepada Allah untuk mencuri. Nah, ada misalnya yang begitu. Itu maksiat. Ya. Kemudian tidak ada kafarah sumpah pada nazar syirik. Namun kafarahnya adalah, dendanya adalah memperbaiki tauhid dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena nazar tersebut merupakan kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, jadi perkara nazar ini kita nggak boleh bermudah-mudahan. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini perkara yang sangat azim, perkara yang sangat besar. Secara singkat, ada juga ulama yang mendefinisikan bahwa nazar itu maknanya mewajibkan yang tidak wajib kepada Anda, kepada kita. Jadi nazar itu ilzam mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sederhananya begitu. Dia nggak wajib, tapi karena antum sudah ucapkan, ilzam jadinya. Jadi akhirnya dia wajib. Apa contoh kasusnya? Ini tambahan referensinya. Ketika Allah sebutkan di dalam surah Maryam ayat 26, dia katakan, inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa kepada Tuhanku yang Maha Pemurah, kata Maryam. Bapak tahu bagaimana puasanya Maryam? Bukan seperti puasa kita. Baca ayat selanjutnya. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Puasa secara bahasa yang dilaksanakan Maryam, saya tidak akan berucap, saya tidak akan berbicara kepada manusia pun, seorang pun di hari ini. Jadi dia menahan diri untuk tidak berbicara. Itulah model puasa Maryam. Karena dia dituduh berzina, karena dia dituduh melakukan perbuatan yang haram. Maka nazar beliau apa? Dia nggak mau berbicara kepada siapapun. Sehingga akhirnya yang berbicara itu Nabi Isa, yang sedang digendong oleh Maryam. Padahal beliau masih bayi. Nah, itu. Jadi nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan perlu diperhatikan, Pak, nazar itu tidak boleh diucapkan apabila itu merupakan satu kewajiban. Asalnya wajib, nggak boleh antum bilang nazar. Contoh begini, seorang mengatakan, ya Allah, kalau saya diterima di syarikah ini, saya akan menjaga sholat 5 waktu. Artinya nazar tidak boleh pada sesuatu yang sudah wajib dari sononya. Antum diterima nggak diterima di syarikah itu, tetap wajib sholat dah. Wajib sholat. Nah, maka dari sinilah sisi kurang baiknya nazar itu, seolah-olah dia bilang begini, ya Allah, saya mau melakukan ini, tapi kasih dulu yang ini. Ya, jadi kayak nego. Jangan dia anggap ketika dia bernazar itu berubah takdir di Lauhul Mahfuz. Tidak akan berubah itu. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Tapi ketika seseorang sudah bernazar, wajib
hukumnya dia tunaikan nazarnya itu apabila itu nazar ketaatan. Di antara dalilnya surah Al-Hajj ayat 29. Atau tadi yang sudah kita bacakan, dalil wajibnya nazar yaitu dalam surah Al-Mudaththir ayat 7. Yufuna min nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Itu ya. Wajib menunaikan nazar. Wal yufu nuzurahum, hendaknya mereka penuhi nazar-nazar mereka. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan perintah ini menunjukkan akan kewajiban nazar apabila sudah diucapkan. Nah, juga Nabi katakan sesungguhnya nazar tidak dapat menolak sedikit pun takdir. Sesungguhnya dia dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Jadi jangan dianggap, contoh tadi dia bilang begini, kalau anak saya lulus ujian, maka saya akan sedekah kepada anak yatim. Jangan seolah-olah dia menganggap sedekahnya itu membuat anaknya jadi lulus. Tidak. Sesungguhnya lulus atau tidaknya anaknya itu sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya udah, kalau mau sedekah, sedekah aja langsung. Sehingga nanti tidak baiknya nazar ini, makruhnya itu kenapa? Kalau anaknya nggak lulus, jadi nggak dia sedekah, nggak jadi, berbuat baik jadinya, gitu ya. Baik. Jadi dari sisi itulah makanya sebagian ulama mengatakan nazar itu makruh. Ada beberapa macam nazar, ya. Ada namanya nazar ketaatan. Jadi nazar ketaatan yaitu semua nazar dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Misalnya antum nazarnya mau sholat duha, misalnya. Boleh, karena sholat duha sunnah. Dia bilang misalnya begini, ya Allah, kalau hari ini yang saya inginkan berjalan dengan lancar, misalnya apa? Antum dapat THR. Misalnya ini 27 Ramadan, dia bilang, kalau hari ini THR-nya cair, ya kan? Saya akan sholat duha 10 rakaat. Alhamdulillah cair, dikasih sama mudirnya. Antum sholat duha 10 rakaat hari itu tok. Boleh. Tidak apa. Tapi kalau nggak cair gimana Ustaz? Nggak jadi sholat duhanya. Nah dari sisi itulah makruhnya Pak. Itu ya. Dia nggak jadi sholat duha ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Besok cair, nazarnya udah nggak berlaku lagi. Itu ya. Jadi nazar ketaatan. Apalagi niatnya nazar puasa sunnah. Dia bilang misalnya, kalau hari ini THR saya cair, insya Allah saya akan puasa. Antum sebutkan Pak, dalam bentuk umum, insya Allah saya akan puasa sunnah. Maka sehari aja antum puasa udah terpenuhi nazarnya. Maka jangan banyak-banyak ngomong nazarnya, nanti antum berat sendiri. Dia bilang saya akan puasa 3 hari, wajib 3 hari, walaupun nggak berurutan. Tapi kalau dia bilang saya akan puasa umum, maka 1 hari saja udah terpenuhi nazar. Ya, tapi puasanya pun puasa yang syar'i. Jangan dia bilang nazar saya kalau hari ini THR-nya cair, saya akan puasa mutih. Puasa mutih itu gimana? Mana nih alumni? Puasa cuman makan nasi putih tok. Boleh minum ya. Itu nggak boleh, itu bukan bagian dari Islam. Ini kita masih bahas nazar ketaatan. Nazarnya itu dalam bentuk ibadah dan tidak menyelisih syariat. Apalagi nazarnya misalnya umroh. Dia bilang sama istrinya, "Dek, kalau kamu sehat, nanti abang umrohkan." Sehat istrinya, wajib bapak mengumrohkan istri kalau begitu. Nah, haji, ya, misalnya gitu juga. Atau silaturahmi, bagaimana itu? Jadi kan kadang orang tua bilang begini, sehatlah nak. Nanti kalau kamu sehat, kita berangkat ke tempat nenek.
itu udah nazar, walaupun antum nggak bilang nazar, itu sudah wajib. Begitu si anak sehat, bawa ke sana, main-main ke tempat nenek, begitu kan? Apa tujuannya? Silaturahmi, ya, berpahala antum bawa keluarga ke orang tua, karena itu bagian dari silaturahmi. Itu juga nazar. Apalagi nazar i'tikaf. Ya, dia bernazar untuk i'tikaf tahun ini. Nggak dia sebutkan harinya, maka 1 malam saja sudah terpenuhi nazarnya. Ada lagi orang nazarnya jihad, tentunya yang syar'i, menyuruh amar ma'ruf dan nahi mungkar. Gitu ya. Taib, itu adalah nazar ketaatan. Atau tidak boleh nazar kalau itu memang suatu keharaman. Misalnya begini, kalau memang THR saya cair hari ini, saya tidak akan pacaran lagi. Boleh nggak nazar begini? Mana anak muda nih? Nggak boleh. THR antum cair atau nggak cair, antum tetap haram pacaran. Oh, tapi Ustaz ini pacaran Islam ya, Ustaz. Nggak pernah ketemuan. Nggak boleh. Atau dia bilang, kalau gaji saya lancar bulan ini, saya tidak akan minum khamar lagi. Taubat. Nggak boleh. Karena walau bagaimanapun, minum khamar itu haram baginya. Paham ya, Pak? Jadi nggak boleh nazar itu untuk sesuatu yang udah wajib atau untuk sesuatu yang memang haram. Nah, itu dia. Karena ada hadis riwayat Bukhari tadi, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang nazarnya itu bentuk ketaatan kepada Allah, maka dia harus mentaati Allah. Dia harus tunaikan nazarnya. Tapi siapa yang bernazar, nazarnya itu maksiat, maka jangan dia melakukan kemaksiatan itu. Baik. Kemudian kalau seseorang kondisinya dia udah bernazar nih, tapi belum kesampaian, belum tertunaikan nazarnya ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kalau dia tidak bisa menunaikan nazarnya karena Allah, maka dia harus menebus dengan tebusan sumpah, kafaratul aiman. Menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, contoh dia bilang tadi, kalau istrinya sembuh maka akan diumrohkan. Qadarullah belum ada biayanya. Sampai sekarang udah bertahun-tahun belum sanggup dia mengumrohkan. Maka harus bayar kafarah, denda nazar seperti denda sumpah. Bagaimana itu? Coba buka di juz 7. Ya. Di antara denda sumpah itu jamaah sekalian, bisa dengan berpuasa 3 hari. Ya. Bisa dengan berpuasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan standar yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Kalau biasa antum makan sawarma lah dia. Biasa antum makan nasi Bukhari, segitulah makanannya. Kalau biasa antum hari-hari makan kabsyah, itulah yang sebagai kumpulkan 10 orang miskin, kasih 10 porsi kabsyah. Itu denda nazarnya. Atau memberi pakaian kepada mereka. Nah, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau memerdekakan seorang budak. Masih ada nggak budak sekarang? Sepertinya udah habis ya. Hah? Budak-budak beda ini. Anak-anak artinya budak-budak.
Sepertinya Islam sudah berusaha ya untuk menghilangkan perbudakan. Kecuali nanti terjadi peperangan antara pengikut Dajjal, 70.000 orang-orang Yahudi Khurasan, ya kan? Tertawan mereka ketika terjadi peperangan dengan kaum muslimin, tertawan dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani, mereka jadi budak. Ya, kalau sekarang sepertinya sulit memerdekakan budak, payah dapatnya. Atau kalau tidak sanggup itu semua, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Siapa yang berpuasa? Yang bernazar. Bukan si istrinya tadi ya, yang gak jadi umrah, yang bernazar suaminya. Puasa 3 hari. Apakah berturut-turut? Para ulama mengatakan tidak mesti. Karena tidak ada dikatakan di situ mutatabi, berturut-turut. Yang harus berturut-turut itu kafarah denda orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Itu harus 60 hari puasa berturut-turut. Tidak boleh putus. Jadi masukin kalau misalnya hari ke-58, hari ke-59 dia nggak puasa, ulangi dari awal. Ya. Ini siapa yang berpuasa, Ustaz? Kalau sama-sama keduanya yang menginginkan, suami istri berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau kecelakaan di bulan Ramadan. Ingat, jangan ngantuk-ngantuk, ini jangan salah tafsir antum ya. Kecelakaan apa? Jangan salah tafsir. Berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, disengaja tanpa ada uzur. Dia bukan musafir, ya. Nah, ini pernah kejadian di zaman Nabi. Apa kafarahnya, apa dendanya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh ada putusnya. Begitu. Baik, kalau puasa kafarah sumpah itu 3 hari. Apakah berturut-turut? Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat tidak mesti berturut-turut. Itu dendanya. Tinggal pilih. Ya, mana yang sanggup? Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian, menghadiahkan pakaian kepada 10 orang sesuai dengan standar pakaian kita. Kalau pakaian antum harganya 500 real, 500 kali 10. Kalau harga pakaian antum yang berikan kepada pakaian yang kita berikan kepada keluarga ya standar 100.000. Tapi nggak ada jubah istri 100.000 ya, Pak. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau pakaian suami 100.000 udah dapat 3, serba 35 ya. Nah, jadi yang standar, yang sedang-sedang. Yang pakaian yang biasa kita berikan kepada keluarga, berapa harganya? Berikan kepada fakir miskin. Gimana Ustaz kami tahu dia itu fakir miskin? Dalam mazhab Syafi'i disebutkan kategori kalau disebutkan miskin saja maka masuk dalamnya fakir miskin. Kalau disebutkan fakir saja masuk dalamnya miskin. Tapi kalau disebutkan dua-dua, fakir dan miskin, maka fakir memiliki definisi tersendiri, miskin memiliki definisi tersendiri. Coba lihat di dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Coba lihat At-Taubah ayat 60, Pak. Ya, di situ disebutkan tentang mustahak zakat. Allah sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini supaya kita ngerti, disebutkan di situ dua-dua lafaz fakir dan miskin kan? Berarti ini punya definisi tersendiri. Fakir menurut dalam mazhab Syafi'i ini orang yang hanya mendapati kebutuhannya 50% ke bawah. Contoh, suami istri anak dua, kebutuhan pokok
untuk 1 hari 1 malam. Ini contoh ya Pak. Kita katakanlah 100 real untuk makan berempat 3 kali makan 100 real. Contohnya. Maka fakir dia hanya dapat 50% ke bawah. Kadang dia dapat 50 real, kadang dapat dia 30 real, kadang dapat 40 real. Tapi nggak terpenuhi. Sementara kebutuhan wajib untuk makan 3 kali sehari semalam 100 real. Nah, yang miskin dia dapat 50 ke atas, 50% ke atas. Kadang dia dapat 100 real, kadang dia dapat 80 real, kadang dia dapat 50, kadang dapat 60. Bisa dibedain ya. Jadi kalau ada lafaz fakir miskin bersamaan, fakir itu lebih rendah dari miskin. Punya definisi tersendiri. Ya. Itu dia. Tetapi di dalam ayat sumpah tadi, Al-Maidah ayat 89, itu kan hanya ada disebutkan miskin aja. Berarti masuk dalam kategorinya fakir. Sehingga orang fakir yang kita dapati di kampung kita, mereka yang berhak mendapatkan denda sumpah tadi. Ya. Inilah kategorinya. Cuman agak payah juga kita cari nih Pak. Ada orang ngaku miskin tapi dia bisa kredit mobil, kredit sepeda motor gitu kan. Kalau ada bansos banyak ngaku fakir miskin. Itu. Ya. Jadi antum lihatlah siapa kira-kira di kampung itu yang berhak mendapatkan kafarah sumpah atau fidyah puasa. Nah, mengenai fidyah juga. Itu kan disebutkan fafidyatun ta'amu miskin. Miskin saja kan? Berarti masuk dalam kategorinya fakir juga. Itulah kalau dalam bahasa istilah orang-orang usuliyin, apabila dia terpisah maknanya sama. Apabila bersatu maknanya berbeda. Sama dengan lafaz iman dan Islam. Kalau disebutkan iman saja berarti masuk dalamnya Islam. Kalau disebutkan Islam saja masuk dalam maknanya itu iman. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan punya makna masing-masing. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka kalian belum beriman, hanya kalian baru masuk Islam. Jadi disebutkan Islam dan iman bersamaan berarti punya makna tersendiri. Islam punya makna tersendiri, iman punya makna tersendiri. Tapi dalam ayat puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Islam juga dimasukkan di situ. Enggak mungkin dia beriman kalau dia enggak muslim. Artinya masuk kategori muslim dan mukmin. Begitu ya. Tetapi yang dipanggil adalah imannya. Gitu. Jadi ini maknanya jemaah sekalian. Yang berikutnya tadi kan nazar ketaatan. Yang kedua nazar kemaksiatan. Ada nazar maksiat, yaitu semua bentuk nazar di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah. Maka haram untuk ditunaikan. Apa misalnya dia bernazar untuk melakukan zina, dia bernazar untuk pesta khamar, ya, dia bernazar untuk mencuri, memakan harta anak yatim. Pokoknya dalam bentuk maksiat. Semua ini tidak diperbolehkan secara syariat. Maka harusnya dia menebus nazarnya dengan tebusan sumpah. Ya. Jadi dikatakan dari Imran bin Husain, Nabi katakan dalam hadis riwayat Muslim, la wafa'a li nadzarin fi maksiatin.
tidak boleh menunaikan nazar dalam bentuk kemaksiatan. Maka dia harus bayar denda. Kalau nanti kamu sempurna, kita buat keyboard 3 hari 3 malam. Ya kan? Kalau nanti kamu sempurna, kita koro-koro. Tahu apa koro-koro? Karaokean. Di Medan katanya koro-koro. Ada yang kadang begitu, Masya Allah. Nazarnya aneh-aneh. Walaupun nggak dia bilang nazar, tapi itu udah jadi persyaratan. Maka harus ditebus itu dengan kafarah atau denda nazar tadi. Pernah disebutkan, saya bersama dengan Ibnu Umar dan ada seorang yang bertanya kepadanya seraya mengatakan, saya bernazar berpuasa setiap hari Selasa dan Rabu selama saya masih hidup. Ternyata hari itu bertepatan dengan hari Nahar, hari raya Idul Adha. Maka beliau menjawab, Allah telah memerintahkan untuk memenuhi nazar dan melarang kita berpuasa pada hari raya Idul Adha. Dia mengulanginya dan beliau mengatakan yang sama tanpa ada tambahan. Ya. Jadi seperti itu. Ini nazar kemaksiatan. Ya, nazarnya itu menyelisihi syariat. Ada juga nazar yang modelnya nazar mutlak namanya. Apa itu nazar mutlak? Nazar yang diucapkan secara umum, tidak disebutkan secara terperinci. Apabila seorang bernazar tanpa menyebutkan apa yang dinazarkan, dibiarkan secara umum tanpa menyebutkan dan menentukan dia dalam menunaikan nazar itu. Ya, misalnya dia mengatakan, kalau anak saya sembuh, saya akan sedekah. Ini kan umum sih Pak. Artinya nggak ditentukan berapa nominal sedekahnya, penting dia sedekah. Maka dia tunaikan, sekalipun dia sedekah 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, itu sudah terpenuhi. Atau dia bilang, kalau anak saya sembuh, saya akan puasa. Berapa hari? Tidak ada disebutkan. 1 hari aja udah terpenuhi. Ya. Ada yang berpendapat bahwa orang yang seperti ini, kalau dia tidak menunaikan nazarnya tadi, dia harus tetap membayar apa? Membayar kafarahnya, dendanya. Tapi ingat, kalau sudah terucap di lisan. Kalau masih dalam hati, mayoritas ulama berpendapat ini belumlah dikategorikan nazar. Ya, kalau masih dalam hati, ini masih dalam hati diucap dia, terbetik dalam hati, kan bisa dibedain ya. Kita belum ngomong nih sama siapa-siapa, masih dalam hati aja. Maka kalau itu tidak dianggap satu dosa, tidak dianggap satu pahala. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, innallaha tazawaja li an ummati ma khatta'at bihi lisanuhu ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan dari seorang hamba-hambanya apa-apa yang terlintas dalam benaknya selama belum dia ucapkan atau dia amalkan. Kadang-kadang kan namanya syaitan mengalir di tubuh kita seperti aliran darah. Kita lagi naik sepeda motor, lewat orang, membalap dia kan. Dalam hati kita, nggak sopan kali kawan ini gitu. Tapi masih dalam hati nih, belum diucap. Udah nggak pakai helm, balap-balap, nggak ada otaknya nih gitu kan. Tapi dalam hati nggak belum diucapkan nih, antum masih dimaafkan, gitu ya. Atau lewat orang masih terbetik dalam hati, rupanya ada yang lebih hitam dari anak ya. Gitu. Kadang-kadang kan was-wasnya ada aja gitu kan. Ketika ada orang lihat, bergelombang kali rambut kawan nih gitu kan. Rambutnya ada
Jenggotnya aja udah putih semua gitu. Kayaknya nggak lama lagi. Nggak boleh diucapkannya. Tapi masih dalam hati. Antum masih dimaafkan. Tapi kalau sudah antum bilang sama orang, itu baru dosa. Ya. Itu baru dosa. Tapi kalau masih dalam hati, baru lihat. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonir. Ini setan ini mengalir di aliran darah kita, Pak. Ada aja jadi bahan gosip, bahan riba. Ketika ada orang lewat, ada aja salahnya, betul. Iya kan? Tengok. Iya kan? Jadi bahan riba, ya Allah. Tapi kalau dalam hati itu masih dimaafkan. Atau belum dia ucapkan, belum dia amalkan. Iya kan? Dia lewat nengok, cantik kali ya, gitu kan? Tapi masih dalam hati nih, itu masih dimaafkan. Tapi kalau antum bisikkan sama teman, tengok itu. Nah, itu baru udah dosa, berarti mengajak teman untuk tidak ghaddul basar. Bukan menundukkan pandangan, malah apa Ustaz? Ghaslul basar. Cuci pandangan. Jadi ghaddul basar yang diperintahkan, bukan ghaslul basar ya. Ayo kita ke mall, ngapain? Ghaslul basar ya. Cuci mata. Nggak boleh. Walaupun nggak diucapkan, tapi udah diamalkan dia melihat begitu ya. Tidak menundukkan pandangan, berarti dosa. Nah, ya jadi itu jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ada juga, ini bukan bagiannya tapi subnya disebutkan. Ada orang yang bernazar ketika sedang marah. Terucaplah satu ucapan yang itu membahayakan dia atau orang yang jadi korbannya. Orang yang bernazar, nazar yang keluar dari sumpah dalam rangka menganjurkan atau melakukan sesuatu atau melarang. Karena dia lagi marah nih, dia ucapkan sesuatu, sebuah persyaratan. Apabila dilanggar, bahaya ini gitu. Membenarkan atau mendustakan tanpa sengaja, pelakunya melakukan nazar atau melakukan ketaatan. Hal seperti ini, ya, yaitu seperti seorang mengatakan dalam kondisi marah, kalau kamu melakukan ini maka saya akan berhaji atau puasa sebulan atau bersedekah 1000 dinar. Atau mengatakan kalau kamu berbicara dengan si fulan maka saya akan memerdekakan budak atau saya akan menceraikan istriku misalnya, atau semisal itu. Kemudian dia melakukannya sementara dia sendiri melakukan hal itu karena kemarahannya. Ya, maka dalam kondisi ini dia diberikan pilihan. Bagaimana itu? Menunaikan nazarnya atau menebusnya dengan tebusan sumpah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau nazar digantungkan pada sisi sumpah, dia mengatakan kalau Anda bepergian bersama mereka, maka saya berhaji atau hartaku akan disedekahkan atau saya memerdekakan budak. Maka para ulama mengatakan itu adalah sumpah nazar. Kadang-kadang kan begitu semua. Kalau kamu menggosip lagi sama tetangga, ya bilang kan, maka kamu dicerai, itu bahaya. Ucapan seperti itu, ya, maka sebaiknya dia apa? Dia batalkan nazar kemarahan itu dengan dia bayar kafarahnya, dendanya. Ya, hati-hati. Nah, dan ada juga nazar yang sifatnya mubah. Nazar yang mencakup salah satu urusan yang mubah. Misalnya dia bernazar memakai baju yang khusus, memakan makanan khusus, ya, menaiki kendaraan khusus. Nah, seorang pernah bernazar pada zaman Rasulullah akan menyembelih unta di Buana. Ya, dalam redaksi lain karena dia mendapatkan anak lelaki, dia bernazar untuk menyembelih unta di daerah namanya Buana. Maka ketika dia mendatangi Nabi katakan dia mengatakan sesungguhnya saya bernazar menyembelih unta di Buana.
Maka Nabi katakan, apakah di sana ada patung jahiliyah yang disembah? Mereka mengatakan tidak. Apakah di sana ada perayaan mereka? Mereka, para sahabat mengatakan tidak. Lalu Rasul katakan, fa'aufi binadrik, tunaikan nadarmu, karena tidak boleh bernadar, melaksanakan nadar dalam rangka maksiat kepada Allah. Jadi Nabi tanya dulu, Buana itu tempat yang dikultuskan enggak? Ternyata tidak. Nah, boleh dia menyembelih kan? Artinya ini kan mubah-mubah aja Pak. Nyembelih mau dimanapun nggak apa-apa. Tapi ketika antum sudah sebutkan, tunaikan semampunya. Misal dia bilang, oh, ada anak saya yang belum akikah. Kayaknya pekan depan bisa lah kita potong kambing ini gitu kan. Nah, biar makan kambing kita di majelis ini gitu kan. Nah, maka boleh saja dia. Artinya kan nggak mesti akikah itu di Saudi kan, di kampung halaman juga boleh kan akikah itu. Tapi kalau sudah dia terucap, dia mau akikahnya itu di sini, bagi-bagi sama teman-teman ngaji, boleh dia tunaikan. Begitu. Baik. Ya, jadi itu jamaah sekalian, selama dia tidak meyakini adanya satu pahala atau kekhususan, kalau akikah di sini pahalanya lebih besar, tidak ada seperti itu. Tidak. Antum boleh akikah di mana saja, walaupun anaknya sudah dewasa, akikahkan, karena itu menjadi syafaat bagi kita nanti pada hari kiamat. Kan disebutkan dalam sebuah hadis, kullu mauludin marhunatun bi aqiqatiha hatta yuqda anha. Setiap anak yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya sampai orang tua mengakikahkannya. Kata Imam Syafi'i, maksudnya tergadai di sini, kalau anak itu nanti masuk surga, dia tidak akan bisa berikan syafaat, dia nggak akan bisa berikan syafaat atau pertolongan kepada orang tuanya. Dengan syarat orang tuanya itu udah paham hukum akikah dan punya kemampuan, tapi dia nggak akikah kan, terhalang anak itu dari syafaat. Terhalang orang tua itu dari syafaat anak. Syafaat bagaimana? Pertolongan Pak. Seandainya orang tuanya la qadarullah di neraka, maka dapat syafaat dari anaknya, diringankan siksa orang tua itu di neraka. Harusnya tadi 1 tahun, akhirnya menjadi setengah tahun. Atau orang tuanya amalannya 50-50, itu pun udah hebat kali sebenarnya. 50 dosa, 50 pahala. Dia dapat syafaat dari anaknya. Bagaimana syaratnya? Ya, diakikahin anak kita, dikekahin, akhirnya masuk surga. Atau orang tuanya sudah masuk surga, dapat syafaat dari anaknya, semakin tadinya di Jannatul Na'im, akhirnya naik ke Jannatul Firdaus. Tadinya VIP, naik jadi VVIP. Itu gunanya syafaat. Dan teman-teman kita itu bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Pertolongan, itu makna syafaat, itu pertolongan. Ya, dengan syarat orang yang memperoleh syafaat itu orang yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Kan ada juga orang yang meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid dan tidak melakukan syirik, itu menjadi syafaat bagi dia. Atau disolatkan lebih dari 100 orang yang mentauhidkan Allah, yang menyolatkan itu 100 orang yang bertauhid, itu menjadi syafaat bagi si mayit, pertolongan. Nah, jadi antum ingat-ingat, kalau anak laki-laki berapa akikahnya? 2 ekor kambing. Boleh nggak betina? Boleh. Ya, kalau sanggupnya betina, cok jantan betina, ya tidak apa-apa. Yang penting bukan betina yang sedang hamil. Boleh, tidak apa-apa. Ini biar makan kambing kita nih. Setuju kan Pak? Tapi anaknya Zat udah berkeluarga, nggak apa-apa. Akikahkan, karena itu tanggung jawab orang tua. Kalau anak perempuan seekor kambing, ya boleh nggak Ustaz saya potong lembu? Kalau ada kambingnya boleh potong sapi juga. Misalnya anak laki-laki berarti 2 ekor kambing. Cuman sekalianlah onta aja 1 ekor lagi tambahan Zat, masya Allah. Ya kan? Potong onta dia. Tapi ada
kambingnya 2. Gitu. Boleh, tidak apa-apa. Boleh nggak dibagi mentah-mentah? Boleh. Tidak harus pakai nasi biryani. Tidak harus pakai nasi Bukhari. Antum bagi mentah atau antum bagi dagingnya doang yang udah masak, boleh. Yang penting dibagi kepada 3 golongan. Kata Nabi dalam disebutkan, Rasul sebutkan juga ada dalam surah At-Taubah, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sama seperti pembagian kurban. 1/3 untuk yang berakikah sahibul bait, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 hadiah. Nah, orang yang berakikah nih boleh makan daging akikahnya. Karena di masyarakat ada keyakinan orang yang kekah tuh nggak boleh makan daging kekahnya. Orang yang berkurban nggak boleh makan daging kurbannya. Ini keyakinan yang tidak sahih. Boleh antum konsumsi. Kita katakanlah misalnya setelah potong kambing 1 ekor untuk anak perempuan, dapatlah 9 kg. Berarti 3 kg itu punya bapak yang berakikah, sahibul bait. 3 kg untuk fakir miskin. Cari di mana di kampung kita ini fakir miskin, di daerah kita, bagikan. Baru hadiahnya untuk siapa? Boleh untuk tetangga kita yang bukan fakir miskin, saudara-saudara kita yang bukan fakir miskin, kasihkan sama mereka. Atau ada teman non muslim yang mungkin dengan diberikan hadiah itu dia semakin dekat dengan Islam, mendapatkan hidayah, boleh diberikan. Tapi Ustaz, bagian saya ambil aja, ada 2 kg aja lah, boleh, tidak apa-apa. Atau setelah dibungkusin nih, dapat 60 bungkus atau 30 bungkus lah, ya kan? Udah pakai nasi gitu kan, 30 bungkus, 10 bungkus untuk fakir miskin, 10 bungkus hadiah, 10 lagi untuk antum sebagai sahibul bait. Ya, jadi itu yang harus difahami. Jadi akikah tuh nggak mesti ngundang orang ke rumah, kita bagi-bagi aja boleh. Ya. Nah, tetapi ingat yang motong itu minimal dia tahulah itu akikah atas nama siapa. Nah, dan Rasul juga pernah mengakikahkan cucunya. Jadi kita ini nggak sanggup mengakikahkan anak kita, kakeknya yang beliin kambingnya, boleh. Tidak apa-apa. Baik, itu ya. Sedikit melenceng, tapi itu ada kaitannya dengan sembelihan dan nazar. Jadi ini perlu untuk kita pahami, karena kita sebagai orang tua. Tapi Ustadz, saya nggak tahu nih, udah diakikahin nggak sama orang tua saya? Boleh nggak mengakikahkan diri sendiri? Ini khilaf di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Khilaf. Jadi terserah Bapak. Kalau Bapak mau mengakikahkan supaya orang tua dapat syafaat nanti, maka silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak memilih atau condong kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu mengakikahkan diri sendiri, maka juga tidak apa-apa. Kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh saja dia mengakikahkan diri sendiri, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Pertama, misalnya dia dari keluarga yang mu'allaf. Kan ada orang yang di keluarga itu baru dia aja yang masuk Islam. Tentu kan pastinya dia belum diakikahkan. Gitu ya. Atau mungkin dia tahu orang tuanya dulu tidak mampu atau nggak ngerti hukumnya, dia kasih uangnya kepada ibunya yang masih hidup supaya diakikahkan dia. Ya, uang dia juga gitu. Boleh saja, tidak apa-apa. Supaya itu tadi bisa dapat syafaat. Kan sayang Pak, anak Bapak hafiz Al-Quran, dia bisa berikan syafaat kepada 70 keluarga, terhalang gara-gara nggak diakikahin. Coba, terhalang dapat syafaat orang tuanya gara-gara nggak dikikahin. Nah, jadi ini harus betul-betul diperhatikan, ya. Makanya ingat-ingat dulu, ini udah diakikahin nggak anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau belum sama sekali, ini musibah, ya kan?
musibah. Berapa lah akikah? Kalau kambing di sini, di Indo lah, di Indo 1 juta rasa dapat. Nggak dapat? 2 juta, 2 juta. 2 juta dapat. Nggak mesti harus yang besar, tapi semakin besar, semakin banyak dagingnya, semakin afdal. Ya, itu dia. Minimal kata para ulama usia setahun. Kalau kambing usia setahun ke atas. Ya, baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, ini tadi karena ada sampai kemari karena ada orang bernazar untuk memotong unta di Buana. Ya, jadi kalau misalnya antum tadi nazarnya kekahnya di Saudi untuk jamaah pengajian gitu ya. Karena kan ada hadis mengatakan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau bersahabat akrab kecuali dengan orang yang beriman. Janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kita husnuzon, orang yang duduk di majlis-majlis taklim, insyaallah mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, daripada dikasih kepada orang-orang yang nggak jelas. Ya, dan nggak boleh akikah itu diganti dengan uang, dibagi-bagi duit gitu, nggak boleh. Tetap harus menyembelih. Nah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan